Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, everybody say, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus. Paskah adalah pengorbanan. Yesus berkorban untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa. Yesus sang Raja datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus disalibkan di atas kayu, dua tangan dan kakinya diberi paku, mahkota duri tancapkan di kepalanya, semua karena cintanya untuk kita. Langit menjadi gelap, bait Allah terbelah dua. Dosaku membuatnya menderita, tapi aku telah dibayar lunas oleh darahnya. Aku hidup karena kasih-Nya. Terima kasih Yesus, pengampunan-Mu besar buatku. Engkau selalu ada di sisiku. Aku mau hidup terus menyenangkan-Mu, mentaati firman-Mu, menjadi saksi karya kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Bahwa ada seorang pribadi yang mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Dia mati di kayu salib. Dialah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena dialah pusat dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa buat segala pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal itu telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, begitu besar kasih Tuhan. Dia menunjukkan kasih-Nya buat kita. Ia rela disalibkan, menggantikan saya dan saudara yang berdosa ini, rela mati di kayu salib. Inilah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Sebelum kita mendengar kebenaran firman, mari saya akan mengajak kita semua satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memperingati hari Jumat Agung sekalipun hanya melalui online. Hamba percaya ketika kami membuka hati, rindu, haus selalu akan firman Tuhan, maka itu tidak akan mengurangi kami menikmati berkat Tuhan dan hadirat Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya setiap perkataan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, diperkenan menjadi sesuatu yang layak dan Tuhan dimuliakan. Marilah Engkau menjamah hati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah siap untuk mendengar kebenaran firman. Berkatilah mereka semua Tuhan. Dan hamba menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Semuanya hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah orang-orang yang rindu berkat firman Tuhan dan rindu mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus, hamba berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Hari yang dirayakan oleh seluruh umat Tuhan dimanapun mereka ada. Dan dikatakan hari ini adalah hari Jumat Agung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memeriksa kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial ini. Namun sebelumnya, salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu tema di hari spesial Jumat Agung ini adalah kasih yang terindah. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada, dari kasih seseorang yang sudah memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dan itu hanya kasih Yesus. Hari yang penting yang dirayakan oleh seluruh umat Tuhan pada hari ini. Hari yang bersejarah. Bahkan saya katakan tadi dikatakan Jumat Agung. Karena memang ini benar-benar agung. Saudara, dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mau kita berbuat baik atau kita sudah melakukan kebaikan, maka itu tidak akan pernah bisa memulihkan hubungan yang sudah terputus antara manusia dengan Bapa Surgawi. Satu-satunya yang dapat memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan adalah inkarnasi Yesus. Itu sebabnya Yesus yang sebenarnya pribadi yang penuh kemuliaan rela menjadi makhluk yang syarat dengan kelemahan. Mari kita baca di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa Allah, bahwa Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya lagi dengan Allah, dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 39. Saudara akan melihat dan disitulah arti yang disebut mengosongkan diri. Saudara mungkin pernah ada di dalam perasaan takut. Semua mungkin pernah mengalami rasa takut. Pernah mengalami rasa gelisah, pernah mengalami rasa tidak kuat, tidak mampu di dalam pergumulan berat yang dihadapi. Mungkin kita sudah tidak kuat dengan sakit penyakit yang membuat kita menderita, dan saudara takut untuk ini. Ada di dalam masalah besar yang menimpa hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan saudara takut. Namun, apa yang dialami oleh Yesus saat itu? Perasaan takut yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan tetesan keringatnya menyerupai darah. Karena begitu hebat depresi yang Tuhan alami saat itu. Dan dia mengalami saat-saat yang sangat berat. Karena dia sedang berhadapan dengan cawan yang melambangkan perbuatan dosa, kejahatan-kejahatan manusia, kekurang ajaran, sakit penyakit, semua harus ditanggungnya. Karena kitalah sebenarnya yang harus menderita dan menerima penghukuman. Dengan kata-kata atau ucapan yang sangat-sangat berat, namun penuh dengan kerelaan, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Mungkin untuk sesaat dia terdiam. Tidak ada ungkapan kata-kata yang bisa dia katakan. Dia merenungkan bagaimana jadinya manusia, bagaimana jadinya saya dan saudara, kalau Yesus tidak mau melewati saat-saat yang berat itu. Dan dengan kasih-Nya kepada saya, kepada saudara, kepada semua manusia yang seharusnya binasa, Yesus meneruskan kalimat itu. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur untuk ungkapan Yesus yang dengan penuh kerelaan, yang dengan penuh kesadaran, dia menerima itu sebagai bukti kasih-Nya yang terindah buat saya dan saudara. Dan setelah itu kita tahu, Yesus menghadapi masa-masa yang sangat berat. Dia dihina, dia diremehkan, dia disiksa, dia diludahi, dia harus pikul salib, dia harus melalui jalan Via Dolorosa. Ada banyak penderitaan yang Yesus harus alami saat itu. Perlakuan tentara-tentara Romawi yang begitu kasar. Kalau saudara
melihat tayangan The Passion of Christ. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan itu bukan dongeng. Itu kisah nyata yang pernah terjadi. Karena kasih-Nya yang terindah buat saya dan saudara. Tubuhnya begitu hancur. Mukanya sudah tidak berbentuk muka yang layak lagi. Sampai satu saat di atas kayu salib, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, harga agar kita bisa mengalami pemulihan itu sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah jalan untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada harga yang harus dibayar ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang indah. Saudara, sesuatu yang luar biasa yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Itu bukti kasih yang terindah yang Dia sudah lakukan. Bukankah ada lagu yang berkata, angkat salibmu turutku, begitu Yesus berseru, ku serahkan segenap hidup padanya, Dia tolong padaku. Saudara, sebelum saya masuk dengan PowerPoint saya yang terakhir, ada satu video singkat yang boleh ditayangkan mengenai salib itu. Satu hari Tuhan memberikan salib kepada seorang anak. Dan dia harus menjaga salib itu sampai pada waktunya Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, anak itu selalu mempertahankan salib itu. Ada badai, ada angin, ada masalah, ada pergumulan yang dia hadapi. Tapi dia tetap pegang salib itu. Ada hujan, ada salju, mungkin ada sakit penyakit. Ada hari-hari yang berat
yang harus dia alami. Tapi dia pegang dan dia tetap dekat dengan salib itu. Namun suatu saat, salib itu mulai terlepas. Dan anak ini sudah tidak kuat lagi. Namun Yesus dengan penuh kasih, dia mulai mengambil salib itu. Dia mulai mendekatkan diri kepada anak itu. Dia mulai kembali memberikan salib itu. Dan ketika anak itu menyadari, lalu dia ambil salib itu. Dia kembali pegang salib itu. Ada banyak pergumulan terjadi, ada banyak tantangan terjadi. Yang diilustrasikan sebagai angin, sebagai tofan, sebagai badai, hujan, salju. Tapi dia terus dekat dengan salib itu. Dia mendekap dengan salib itu. Dia tidak mau pernah jauh dari salib itu. Dan apa yang terjadi? Satu saat pada waktunya Tuhan membuka tangannya. Tuhan menyambut anaknya. Dan Tuhan mengambil alih salib itu. Dan salib itu diganti dengan kehidupan yang kekal. Dengan mahkota kehidupan. Itu adalah sesuatu yang menjadi peringatan buat kita. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal dia. Tidak selamanya pergumulan, masalah, tantangan hidup itu terjadi kepada kita. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan lebih tahu, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Sebab itu, mari belajarlah untuk memelihara kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalam Amsalnya, pasal yang ketiga, ayat ketiga, dikatakan Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mau berusaha mengingat kasih Tuhan. Dan biarlah kita akan kalungkan itu sebagai sesuatu yang tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Semua kerelaan Yesus untuk menderita sampai harus mati di atas kayu salib harusnya membuat kita sadar tidak ada kasih yang seindah kasih Yesus. Karenanya janganlah kiranya kasih dan setia Tuhan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mari berusahalah sedemikian rupa agar pada akhirnya kita didapati sebagai orang yang terus-menerus memiliki kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Semakin kita bergaul karib dengan Allah, dengan firman-Nya, maka kasih dan setianya itu akan semakin menaungi dan menjadi dominan di dalam segala aktivitas kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mengingatkan pada murid-muridnya saat mengadakan perjamuan malam. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya setiap minggu pertama di awal bulan, kita pun ada di dalam perjamuan kudus. Bukan semata-mata kebiasaan, tetapi sebagai peringatan akan kasih Tuhan yang begitu indah, yang sudah Dia lakukan buat saya dan saudara. Itu sebabnya dikatakan Jumat Agung.
benar-benar agung. Dan marilah kita akan merayakan Jumat Agung ini. Jangan salibkan dia, jangan mengecewakan dia lagi. Tapi marilah kita akan berjalan terus maju dengan penuh semangat, bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena satu kali kelak, salib akan digantikan mahkota. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Yesus sudah mengalahkan semua apa yang seharusnya kita alami, yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia sudah menang, dia sudah menang, dia sudah menang. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan ini adalah sesuatu yang membuat kita mengingat kasih Tuhan yang besar itu. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, kita akan langsung masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakan beberapa ayat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, siapkan roti atau hosti, anggur atau sirup yang ada di rumahmu. Dan mari kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus ini dengan hikmat. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu tradisi yang tidak ada nilainya. Sebagai gembala saya mau ingatkan, kalau tidak ada kematian Tuhan, kalau Dia tidak mau rela mengorbankan nyawanya, maka saya dan saudara celaka. Itu sebabnya mari ingat kasih Tuhan yang besar itu. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu, peganglah roti di tangan kananmu. Namun saya ingin mengajak kita menaikkan satu pujian, salibnya terlalu mulia. Tidak ada keselamatan tanpa jalan salib. Mari nyanyikan pujian ini bersama dengan keluarga saudara di rumah. Salibnya teramat mulia. Salibnya teramat
darah Yesus. Mari kita berdoa mengucap syukur sebelum kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih ya Tuhan, hari ini khususnya semua umat Tuhan memperingati hari Jumat Agung. Dan memang itu layak disebut agung, karena begitu besarnya kasih Tuhan. Engkau sudah menanggalkan kesetaraanmu dengan Allah, turun ke dalam dunia yang hina ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuhmu yang sudah hancur karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau sudah lakukan bagi kami orang berdosa. Dan sekarang di dalam nama Yesus kami akan makan roti yang melambangkan tubuh-Mu. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah hancur karena pelanggaran kami. Terima kasih. Dan marilah kita akan ambil cawan. Kita pegang di tangan kanan kita. Mari kita berdoa mengucap syukur sebelum kita minum dari cawan ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah. Darah yang begitu mahal nilainya. Tidak ada penebusan tanpa tetesan-tetesan darah-Mu ya Tuhan. Bukan dengan emas dan perak Engkau tebus pelanggaran dan dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan minum di dalam nama Yesus. Mari kita minum dari cawan ini. Haleluya. 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 Mari naikkan pujian, mari naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dibebaskan hanya karena anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus di hari yang spesial ini. Dan terima kasih, kasih-Mu yang tiada tara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Hamba turunkan berkat buat semua yang sudah menerima dan mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah spesial di Jumat Agung ini. Ini satu peringatan yang luar biasa. Sekalipun hanya melalui Zoom atau online, tapi itu tidak akan mengurangi untuk kita menerima dan merasakan hadirat Tuhan. Sejauh mana hati kita rindu, sejauh mana kita ingin menyenangkan Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah diberkati. Mari saya akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini
dan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita menutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah spesial di Jumat Agung ini, di mana seluruh dunia umat-Mu merayakannya. Engkau sudah menang Tuhan, dan Engkau sudah melalui jalan Via Dolorosa. Terima kasih Tuhan. Marilah pimpinlah hidup kami, untuk kami terus ada sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kami. Memikul salib kami masing-masing, dan kami percaya akan sampai pada waktunya di ujung sana kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan, dan salib itu akan diganti dengan mahkota. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja Puri dan Geraha, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan akan selalu ada menyertai mereka, memimpin hidup mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat. Dan turunkanlah Tuhan selalu kasih karunia-Mu, berkat-Mu atas kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha, perjalanan, dan anak-anak mereka semua. Dan juga kami terus membawa bangsa kami Indonesia, Kau memulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Tuhan, Puri Geraha, dan siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Maka Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus maka kita akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.